Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran PPKN untuk kelas 11. Hari ini kita perdana menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi kita bisa memanfaatkan media video untuk mempermudah Ananda semua untuk memahami materi. Dan hari ini kita akan belajar mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, tepatnya di bab 2. Silahkan persiapkan catatan kalian dan buku paket untuk memudahkan pemahaman kalian di materi ini. Dan kita akan masuk pada pembahasan apa itu demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, berasal dari dua kata. Yang pertama itu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti pemerintah. Kalau digabungkan sudah pasti berarti pemerintahan rakyat, yang berarti segala bentuk pemerintahan berasal dari rakyat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi itu merupakan istilah politik, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Kemudian kita mengutip dari pendapat ahli, salah satu tokoh demokrasi di dunia, yaitu Abraham Lincoln. Dalam kutipannya, ia mengatakan bahwa demokrasi is the government of the people, by the people, for the people. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang berarti demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kita akan masuk lebih spesifik terkait dengan dasar pelaksanakan demokrasi di Indonesia, yaitu tertera di dalam dasar negara Pancasila, sila keempat yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sana telah jelas terdapat kata dasar rakyat yang mengartikan bahwa rakyatlah yang memegang peran dalam demokrasi melalui permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian masuk pada klasifikasi demokrasi. Yang pertama, demokrasi ditinjau dari titik berat yang menjadi perhatiannya. Yang pertama itu demokrasi formal atau disebut juga dengan demokrasi liberal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi liberal itu lebih menjunjung tinggi kebebasan individu untuk berserikat dan berkumpul. Dalam hal ini, negara tidak membatasi atau negara tidak memiliki batasan untuk mengatur kebebasan individu masyarakatnya untuk berserikat dan berkumpul. Yang kedua adalah demokrasi material. Ini banyak digunakan oleh negara yang berpaham komunis. Demokrasi ini yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan bersamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih mengutamakan kebebasan individu, dalam demokrasi material atau negara komunis lebih mengedepankan kesamaan akan hak dari warga negaranya. Yang terakhir adalah demokrasi gabungan atau perpaduan antara demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Sehingga demokrasi ini melakukan penyamaan dari berbagai macam bentuk hak maupun derajat yang berada pada sebuah individu. Kemudian kita masuk pada klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Sama yang telah Bapak jelaskan sebelumnya, demokrasi ini didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini yang didasarkan pada Marxisme, komunisme, yang tujuannya mencita-citakan masyarakat tanpa kelas sosial. Selanjutnya kita masuk pada demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana prosesi atau tata cara pemilihan, atau di Indonesia Bapak contohkan seperti pemilihan presiden maupun pemilihan wakil rakyat. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Dalam hal ini, rakyat langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Ini sangat cocok
untuk negara yang memiliki wilayah yang kecil dan rakyat yang sedikit, sehingga memudahkan seluruh rakyatnya untuk mengemukakan kehendaknya atau aspirasinya untuk menentukan nasib negaranya. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi yang representatif, di mana rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, di mana untuk memilih seorang pemimpin atau presiden dipercayakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu. Yang terakhir adalah demokrasi gabungan, merupakan perpaduan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat yang memilih wakilnya di DPR, kemudian DPR dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Demokrasi ini adalah demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia. Karena di Indonesia rakyat sendirilah yang memilih pemimpinnya, yang kemudian dikontrol oleh DPR sebagai representasi dari rakyat. Baiklah Anda semua, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas yang telah Bapak berikan di Google Classroom kalian. Di kondisi pandemi COVID-19 ini, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah dan gunakan waktu di rumah untuk belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.